Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau dia diam. Jadi ini penting dimiliki oleh diri kita sendiri. Tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk keluarga kita sendiri. Dibicarakan lagi, seorang yang menuntut ilmu. Kita ini kan orang-orang yang menuntut ilmu. Harus berpikir dulu sebelum berbicara agar perkataannya benar. Sebab perkataan itu seperti anak panah, sehingga dia harus dibidik sebelum diucapkan agar tepat mengenai sasaran. Kadang-kadang kalau kita lagi marah, semuanya bisa diungkit-ungkit kembali, teman-teman sekalian. Jadi, hendaklah kalau kita mau bangun keluarga kita menjadi surga, berpikir dulu sebelum berbicara. Apakah dampak yang akan terjadi ketika aku membicarakan hal ini? Termasuk kepada pasangan, termasuk kepada anak-anak. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia anggap mengapa, sebuah kalimat yang biasa saja, padahal dia akan dilemparkan ke neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Seorang istri yang banyak bicara yang tidak ada faedahnya misalnya, atau banyak berkata-kata kasar dengan pasangan dan anak-anak, atau seorang istri atau suami sama saja yang kemudian bercerita banyak keluar tentang permasalahan rumah tangga, padahal Allah ingatkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa pasanganmu adalah pakaian bagimu, kamu pakaian baginya, saling menutup aib satu sama lain. Kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang tak bisa menjaga perkataannya, tak bisa menjaga lisannya. Dia beberkan aib rumah tangga di sosial media misalnya, atau dia ceritakan kepada orang-orang lain sehingga menjadi konsumsi orang banyak. Itu pun dimulai dari perkara lisan. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan baik kalau sudah jadi konsumsi banyak orang misalnya? Sudah ceritanya kemana-mana. Sebab engkau marah, engkau tak berpikir apa ya dampak yang engkau lakukan, padahal dampaknya menjadi semakin menambah masalah dengan lisanmu yang tak terjaga itu. Maka pentingnya kita dalam menjaga lisan untuk menjadikan keluarga kita keluarga syurgawi, teman-teman sekalian. Dalam perihal marah misalnya, dalam perihal marah ini bisa menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Bahkan kadang-kadang kita menyesal kalau kita lagi sadar. Kita marah dikuasai oleh syaitan. Kadang-kadang kata-kata tak terkontrol. Bahkan orang yang sudah ngaji sekalipun, orang yang udah hafal Quran sekalipun, kadang-kadang kalau marah, ya, bisa tak terkontrol kalimatnya. Makanya kalau kita ingin tahu dia itu siapa sih, lihat ketika dia marah. Dialah sesungguhnya orang itu. Kalau kita ingin tahu siapa dia sesungguhnya, lihat ketika dia sedang marah. Karena orang yang paling pandai, orang yang paling bisa menjaga amarahnya, ya. Ketika marah, teman-teman sekalian, banyak istri-istri yang mengatakan ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Betul ya Bu? Kadang-kadang di pernikahan muda, dikit-dikit perempuan-perempuan minta cerai dan sebagainya. Janganlah engkau ini sedikit-sedikit bertengkar, perempuan-perempuan mudah dalam meminta cerai. Pun juga dengan laki-laki, jangan sedikit-dikit kalau lagi marah kemudian mudah dalam mentalak sang istri, menceraikan sang istri. Jangan sedikit-sedikit kita marah kemudian mengeluarkan kata sumpah serapah. Kata sumpah serapah tak pernah dikeluarkan oleh lisan seorang mukmin. Kata-kata kotor, kata-kata kotor, ada yang bilang betul tadi katanya. Kata-kata kotor tak akan pernah keluar dari lisan seorang mukmin, tak akan pernah. Hatinya bersih, hatinya penuh dengan keimanan, tercermin dengan lisannya. Jadi nggak mungkin ada orang yang suka ngaji, ada orang yang senang baca Quran, ketika amarah datang kepadanya dia mengucapkan kata-kata kasar, kotor. Nggak mungkin. Kecuali harus diperiksa dulu kadar keimanannya. Sholatnya selama ini gimana sih sebetulnya? Harusnya sholatnya membuat lisannya baik, harusnya mengajinya membuat lisannya baik, ilmunya yang sudah banyak dia dapatkan dari majelis ta'lim membuat lisannya baik, bukan lisannya menyakiti pasangannya, bukan lisannya mendzalimi pasangannya atau anak-anaknya. Maka teman-teman sekalian, kita lihat di sini bagaimana ketika Rasulullah dan Siti Aisyah berselisih. Namanya rumah tangga tidak pernah lepas dari yang namanya amarah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Siti Khadijah lagi marah luar biasa? Yang dilakukan oleh Rasulullah, wahai Siti Aisyah, tutuplah matamu. Maka Siti Aisyah cemas, khawatir Rasul akan semakin marah, akan dimarahi oleh Rasul karena Siti Aisyah telah marah terlebih dahulu. Apa kata Rasul? Mendekatlah wahai istriku. Dan kemudian Rasul memeluk Siti Aisyah dan Rasul mengatakan, ya Humairah, telah pergi marahku setelah aku memelukmu. Ternyata gampang ya meredakan marahnya istri, Bapak tinggal dipeluk aja. Betul nggak Bu? Istri marah, gampang, datang peluk aja.
Kalau mau ngikutin Rasulullah. Siti Aisyah radhiyallahu anha marah. Kata Rasulullah, pejamkan matamu ya Aisyah. Rasulullah peluk. Istrinya marah dipeluk aja. Ya, lama-lama reda. Ujung-ujungnya paling nangis sambil pelukan. Ujung-ujungnya begitu. Ya. Kemudian kata Rasulullah, marahku telah hilang sayangku ketika aku telah memelukmu. Masya Allah, dalam rumah tangga ini tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kalau kekerasan fisik mungkin bisa diobati ya teman-teman sekalian ya. Kadang-kadang kekerasan lisan itu bersemayam di sini nih. Kadang-kadang ya, sampai kita diam nanti lama-lama jadi bom waktu ya, menyakiti perasaan kita gitu dengan kalimat-kalimat yang buruk. Maka teman-teman sekalian, kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan anak atau pasangan kita dengan seperti itu. Kita mau rumah tangga kita itu rumah tangga yang kalimat-kalimat yang terluncur dari bibir setiap kita itu baik, lisannya baik. Gak ada anak-anak yang ketus pada orang tua, gak ada lagi. Gak ada orang tua yang bentak-bentak anak, gak ada lagi. Tegas itu tidak harus berarti membentak ibu-ibu sekalian. Tegas dengan suara yang datar pun bisa. Dengan pandangan mata yang serius itu bisa. Tidak perlu dengan membentak-bentak misalnya. Apalagi sampai kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Anakmu itu harus mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan pendidikan terbaik itu ada dalam rumahmu sendiri. Engkau ingin anak-anakmu santun. Engkau ingin keluargamu keluarga yang santun. Dimulai dari dirimu sendiri terlebih dahulu. Ingat anak-anak itu meniru. Engkau bicara kepada asisten rumah tangga di rumah. Engkau bicara buruk dengan pasangan. Ketika anak-anak lihat dia akan meniru dari gurunya sendiri. Siapa itu? Dirimu sendiri. Kita mau anak-anak kita santun, maka kita nggak melakukan hal-hal seperti itu. Tadi ya, ketika kita melihat ada rumah tangga yang penuh dengan amarah, Rasul sudah memberitahukan kepada kita semua, bukan kita tidak boleh marah, namun kita dianjurkan untuk menahan marah. Banyak orang yang marah-marah, akhirnya mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Nanti ketika sadar dia menyesal. Ibu, kalau kita lagi marah sama anak-anak kita bisa mengucapkan apapun. Kadang-kadang kita pukul, kita jewer dan sebagainya. Ketika anak itu tidur, kita menyesal melihat wajahnya. Tak sedikit dari ibu yang kemudian meminta maaf ketika anaknya tidur. Maafin mama ya nak, maafin mama ya nak. Bu, anak itu tidur, tidak bisa dengar perkataan ibu. Kalau mau minta maaf, tunggu anak itu bangun. Dan ucapkan permohonan maaf dengan sesungguh-sungguhnya kepada anak kita. Yang kadang-kadang kita zolimi, ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kita menjadi orang tua yang zalim, tak berlaku adil karena kurangnya ilmu kita, kurangnya kesabaran kita kepada anak-anak kita. Bolehkah kita minta maaf kepada anak-anak kita karena kurangnya ilmu kita dalam mendidiknya? Boleh ya Bu? Kita minta maaf kepadanya, maafin mama ya nak, tadi mama marahnya kelepasan. Harusnya mama nggak boleh begitu, mama salah nak. Harusnya marahnya tidak boleh seperti itu. Katakan kalau memang itu sesuatu yang kita salah. Rasulullah SAW dalam kehidupan umum dan juga pastinya dalam rumah tangga, ketika engkau marah, cepat-cepat membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Engkau dikuasai syaitan. Jangan sampai ketika engkau dikuasai syaitan, engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang engkau menyesal setelah engkau sadar. Baca ta'awudz ya dalam surah Al-A'raf ayat 200. Jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, yaitu dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian engkau diam terlebih dahulu untuk mengontrol supaya kalimat yang keluar ini baik-baik saja. Kadang kalau kita lagi bertengkar dengan suami, kadang-kadang pengen keluar, bener nggak ibu sekalian? Tapi kita gini nih, tahan, jangan keluar apapun.